Lebih lagi katakan. Penyertaan-Mu, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami mau mengalami suasana surga nyata di tengah-tengah kami. Sebab surga itu ada di dalam hati kami. Damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, oh, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih. Ini hidup kami. Kami persembahkan. Biarlah kami boleh mendengarkan Engkau berbicara hari ini. Saat ini kami tundukkan pikiran kami. Kami kosongkan bejana ini supaya bisa Engkau penuhi kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di sini. Haleluya. Kau berbicara dan mengajari kami. Ibadah ini boleh ada oleh karena Engkau ada di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Segala pujian bagi Engkau. Mari kita semua sama-sama yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ini nggak perlu tekan itu, saudara, nggak perlu tekan. Silent. Baik, puji Tuhan. Naikin sedikit suaranya. Tolong naikin dikit. Yang ini, yang mic-nya aja. Oke, ya. Semua yang di rumah gimana suaranya, sudah oke kah? Oke, salam semua. Ada Pak Janu, ada Pak Lunggu, ada Eni, ada Arta, ada Pak Nasir di radio. Bu Rahel mungkin di radio kali atau masih bersama dengan keluarga ya. Baik, puji Tuhan saudara. Nah,
Baik, saudara, mari kita buka dulu dari Mazmur pasal 50 ya. Mazmur 50 ayat 1 ya, biar ini kita coba. Kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin sangat penting ya. Penting dari sudutnya Allah ya. Nah, saudara, sengaja Tuhan kita ini boleh, saudara, di masa yang sekarang dibandingkan dengan masa yang dari pertama ayat ini mungkin disampaikan. Jadi ini kan sudah lebih tua dari kitab Perjanjian Baru ya. Tapi ternyata kitab ini malah lebih dalam dari kitab Perjanjian Baru. Ya. Kitab Perjanjian Baru itu rata-rata menjelaskan tentang apa yang akan terjadi kemudian, tentang pengalaman para rasul, pewahyuan mereka tentang Allah. Namun banyak orang berpikir, saudara, bahwa kitab Perjanjian Baru itu lebih tinggi, atau kitab-kitab surat-suratnya Paulus seperti lebih tinggi gitu dari kitab-kitab Perjanjian Lama gitu. Secara khusus kitab Mazmur mungkin ya, kitab Taurat gitu. Jadi ada sebetulnya hal yang perlu kita pahami ya, bahwa Tuhan katakan kalau orang tidak mengajarkan Taurat, katanya kan tidak akan tempatnya akan tempat yang terkecil katanya. Saudara, banyak orang berpikir, oh kita harus kembali ke zaman Taurat, sehingga banyak orang Kristen juga menjadi Kristen mesianik gitu. Ya. Sehingga orang hanya kembali ke gambarannya, bukan kepada aslinya. Ya, sehingga orang buat perayaan Hanukkah lah, perayaan apa gitu, dan orang-orang Kristen juga karena nggak tahu lagi mau buat apa, jadi dibuatlah perayaan itu dan menyebut nama-nama tahun ini sesuai dengan kalender penanggalan Yahudi gitu. Karena memang ada misteri di perkataan Tuhan yang itu gitu ya. Nah, jadi memang kekristenan kita sekarang ini, saudara, kalau boleh kita katakan dengan terus terang, tidak dituntun oleh atau tidak dipimpin oleh Tuhan itu sendiri, tapi dipimpin oleh manusia. Itu sebetulnya. Ya. Jadi kalau yang pernyataan ini, saudara, ini bukan pernyataan manusia, ini pernyataan Tuhan. Ya, supaya bisa saudara bedakan. Sekali lagi saudara cepat lupakan ya. Tidak peduli siapa yang bicara, tetapi kalau kita sudah mengakui kedaulatan Tuhan, itu Tuhan. Jadi sudah, istilahnya pandanglah saya seperti memandang pekerjaan Tuhan yang sudah jadi. Jadi ketika nanti kita baca ayat ini, saudara bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, bisa membayangkan bahwa begitu saudara bisa membayangkan firman Tuhan ini hari ini, maka saudara akan dicerahkan. Itu maksudnya. Ketahuilah saudara, firman Tuhan itu mencerahkan, membuka mata kita. Jadi penampakan Tuhan itu adalah mencelikkan mata kita. Ya, jadi semua orang sudah hidup dalam kegelapan. Jadi bukti daripada kita itu melihat Tuhan adalah kita dicerahkan. Ya. Waktu kita dicerahkan, saudara, itu kita benar-benar dibuat terpukau, terkagum setiap hari oleh Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan salah satunya. Sehingga dengan kita dibuat terkagum-kagum oleh Tuhan ini,
dan kita mengakui kedaulatannya, itu akan membuat kita benar-benar terpesona dan membuat kita pasti akan mengalihkan perhatian kita dari dunia ini. Itulah salah satu tujuan tertinggi daripada Tuhan atas kita. Ya, mari perhatikan baik-baik apa yang saudara alami belakangan ini. Gitu. Ya, ingat, kita tidak dapat melepaskan diri dari dunia ini. Tidak dapat. Mustahil. Makanya dikatakan pencobaan yang akan datang menimpa seluruh umat manusia. Jadi jangan anggap pencobaan itu adalah seperti penganiayaan yang luar biasa, dibunuh, ditembak. Bukan. Sudah beda sekali. Kalau yang itu manusia sudah lolos. Orang percaya sudah lolos. Jadi pencobaan yang akan datang seperti yang dialami oleh Tuhan ketika dia bilang, ya perlihatkan seluruh dunia ini kepada Yesus. Aku akan berikan itu semua kepadamu. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi saudara, inilah yang sedang ditawarkan. Sehingga tidak mungkin manusia itu bisa lepas, karena kodratnya manusia itu adalah ingin lepas dari kutuk. Itulah kodrat manusia. Ya. Jadi setiap manusia yang namanya manusia pasti tidak akan bisa lepas dari situ. Penipuannya sangat mematikan. Ya, bisanya itu sangat mematikan. Karena itulah makanya orang mencari firman Tuhan atau orang membuat Allah di dalam pikiran mereka. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Bayangkan sampai dia itu mati di atas kayu salib. Dia pasti membela kita. Gak mungkin lah. Gak mungkin kita akan mati binasa. Gak mungkin, dia itu Allah yang penuh kasih. Apalagi kita sudah percaya kepadanya. Kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak mungkin lah. Oh, yang di samping kanan Tuhan Yesus saja, pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Gak mungkin lah. Lalu mereka buat contoh-contoh tentang anak bungsu. Gitu ya. Padahal mereka lupa kalau ya seandainya dia anak yang baik, bapak yang baik, masa sih dia usir anaknya? Kan dia usir tidak? Bukan diusir sih, ya sudah. Karena dia tahu kan, bapak itu kan tahu betapa kejamnya di dunia sana. Tapi kenapa diizinkan? Udahlah, pergilah. Dan dikasih lagi uang. Dikasih malah bagiannya. Biarin. Dan itulah yang sedang terjadi, saudara, bahwa gereja sudah dikasih warisan. Sudah dikasih semuanya. Dan sebentar lagi semuanya itu akan habis. Oleh karena dunia ini, lihat nanti saudara bahwa akan semakin, coba saudara perhatikan sekarang ya. Sekarang harta daripada orang-orang yang tersembunyi dimanapun sedang sekarang diambil dengan berbagai macam cara. Mereka bisa selidiki rekening-rekening mereka dan tidak bakalan bisa lari karena akan ada peraturan. Jadi orang semua tunduk kepada peraturan. Bukan tunduk kepada institusi pemerintahan, tapi peraturan yang dibuat. Itulah yang sedang terjadi, yang kita lihat bahwa semua orang harus tunduk kepada protokol kesehatan. Semua orang, saudara, bukan hanya semua orang. Para pejabat-pejabat kalau mereka mau membuat ini, mereka harus swab antigen. Dan mereka harus tunduk kepada peraturan. Karena kalau mereka ketahuan tidak tunduk kepada peraturan, wah, itu mereka akan dihukum. Dan yang menghukum itu adalah peraturan yang dibuat. Ya, jadi saudara, dengan gampangnya nanti dengan dibuat peraturan, bayangkan saudara, perang pun ada peraturannya.
Jadi kalau misalnya antara satu negara dengan negara lain ada namanya mereka melanggar hukum perang, maka seluruh dunia bisa menghukum negara itu. Ya. Itulah kuatnya peraturan. Ya. Nah, jadi saudara lihat bahwa bagaimana semua dunia ini tidak bisa lepas. Semua orang-orang yang ada di dunia ini tidak bisa lepas dari dunia ini. Jadi firman-Nya lah yang mengatakan kita tidak bisa lepas. Kecuali kita mendapatkan firman yang lain. Barulah kita dilepaskan. Dan untuk kali ini saudara, kita tidak bisa buat firman yang lain lagi. Karena Tuhan sedang datang. Mari kita baca dulu ayat pertama. 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Berarti Allah sedang memanggil semua penduduk bumi dari ujung ke ujung. Itulah artinya dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Kita tahu saudara, itu sudah berubah, berjalan terus saudara. Itu orang-orang ini mereka ngerti bahwa terjadi perpindahan gitu ya. Jadi artinya saudara, kalau memang bumi ini juga bulat, itu terjadi saudara perubahan. Jadi artinya seluruh penduduk bumi ini dipanggil. Atau dikatakan dia memanggil bumi. Ya, ini istilah. Dia memanggil bumi, dia memanggil semuanya yang ada di bumi ini. Semua kita sedang dipanggil. Ayat 2. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Saudara, Sion ini seperti saudara dengar, saya sudah menjelaskan ya beberapa kali tentang Sion ini, bahwa Sion ini ada namanya Bukit Sion. Sion itu adalah satu tempat, tapi namanya ada Gunung Sion. Nah, dulu saudara kita menganggap ini sebagai satu tempat kediaman Allah, tetapi kita membayangkan itu seperti tempat, gitu, seperti ada lingkungan, gitu. Ya, mungkin ada gerbang-gerbangnya. Bayangan kita itu untuk kita mengerti secara imajinasi kita. Itulah yang membuat kenapa ada Menara Babel ya. Menara Babel itu tahu nggak? Itu adalah mereka membangun menara sampai ke langit. Tujuannya mereka ini ingin menantang Tuhan. Itu artinya daripada Menara Babel. Makanya sampai diruntuhkan. Ya. Nah, jadi semua sekarang juga kenapa dikatakan Babel itu sudah runtuh? Jadi pada waktu Menara Babel itu dibangun, itu kan usaha. Jadi memang kalau saudara baca kitab yang lain itu, mereka itu memang menghujat yang di atas gitu. Karena firmannya pada waktu itu saudara, mereka harus berserak gitu. Harus memenuhi bumi. Namun mereka bersama-sama, marilah kita bersepakat katanya. Mari kita mencari nama untuk kita katanya. Lalu mereka mendirikan kota itu. Jadi saudara, mereka mau melanggar firman bahwa mereka harus berserak. Jadi mereka mau bersatu, makanya disitulah Tuhan kacaukan bahasa mereka. Dan tahukah saudara kenapa gereja sampai terjadi ribuan denominasi? Itu sebetulnya bahasanya sedang dikacaukan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengacaukan bahasanya. Sehingga usaha ingin membangun satu kerajaan yang besar di muka bumi ini dengan alih bahwa mereka itu akan menyembah Tuhan. Tetapi ternyata saudara, itulah yang dikacaukan oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara seorang yang suka meneliti tentang kebangunan rohani, selalu terjadi demikian.
atau hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan selalu harus dihukum oleh Tuhan. Selalu demikian. Mau siapa saja dia yang mungkin dia bicara tentang kekudusan, tentang apapun gitu ya. Itu selalu sebetulnya mendapatkan hukuman Tuhan. Selalu. Jadi awalnya benar, tapi endingnya dia mulai, padahal Tuhan sudah pergi dari dia, tetapi orang itu selalu membuat kalau masih ada Tuhan di dalam dia. Ada seorang hamba Tuhan yang jujur mengatakannya, Benihin. Dia bilang, saya sudah tidak punya persekutuan dengan Tuhan, tapi saya masih buat mujizat. Yang terjadi ya, itu karena dia mengaku. Tetapi siapa yang mau dengarkan? Enggak, dia enggak akan didengarkan. Sebelum orang mencapai seperti dia dan akhirnya dihukum oleh Tuhan, barulah dia sadar. Ya, jadi enggak usah nunggu harus mencapai hasil pelayanan apapun di muka bumi ini, enggak usah tunggu. Sudah banyak sekali contoh. Harusnya kita belajar bahwa kita semua sedang dipanggil oleh Dia. Dari Sion, puncak keindahan. Seperti saudara ketahui, bahwa walaupun Allah itu adalah Dia adalah Alfa dan Omega, memang sudah Dia bisa mengatakan bahwa semua sudah terjadi. Namun pada kenyataannya, kita ini adalah puncaknya juga. Istilahnya sebelum kita didapatkan oleh Tuhan seutuhnya, sebelum kita ini jadi sama seperti Dia dari segi apapun gitu, maka Dia belum bisa tampil bersinar. Jadi saudara, dikatakan Allah tampil bersinar ini saudara, ini juga satu kurun waktu di mana nanti tercapai puncaknya, di mana anak-anak sulungnya. Jadi yang akan nanti menempati Sion ini, Bukit Sion ini adalah Tuhan pertama sekali ya, pertama-tama. Dengan anak sulungnya. Tahukah saudara, anak sulung ini adalah orang-orang yang ditentukan sama seperti Dia. Untuk ini saudara, ini adalah pilihan. Dan kalau dia sudah memilih, watak Tuhan itu keras, saudara. Keras dalam arti begini. Apa yang Dia sudah bilang tidak boleh tidak tercapai. Istilahnya kalau bahasa Batak, parhata sada. Nggak bisa enggak. Itulah watak Tuhan yang sejati. Ya. Jadi ketika Dia pilih kita, saudara, Dia tidak bergantung kepada kita. Dia bergantung kepada pilihannya. Jadi jangan ada orang menganggap, biarlah aku mati saja, biarlah aku ini, biarlah. Enggak, kayak nantang Tuhan gitu. Oke, untuk suatu kurun waktu tertentu, saudara, masih akan ditolerir oleh Tuhan. Saudara, saya coba gitu ya, nego terus sama Tuhan ketika tadi misalnya saya melayani di sana kan sudah dibilang sampai Dia kirim temanya begini, ya. Nah, saya itu yang saya coba cari dari Tuhan adalah begini. Tuhan, mungkin nggak ya saya itu dengan sekarang pengertian yang sekarang saya dapatkan setelah ya lewat 12 tahun. Ya, Tuhan Kau panggil aku saya melewati banyak hal, dan sampai seperti kemarin harusnya saya nggak tahu lagi, saya benar-benar bingung gitu dengan hidup saya. Mungkin nggak ya kira-kira Tuhan, saya ini masih bisa istilahnya menyampaikan sesuatu yang
menyenangkan telinga orang. Saudara, kadang-kadang begitu kita misalnya suka, oh Tuhan itu tegas gitu. Kalau manusia itu tidak melihat lagi ngapain Tuhan sekarang, maka orang itu akan menjadi hamba yang gagal. Dia marah terus, sementara Tuhan lagi nggak marah. Kalau orang nggak menanti-nantikan Tuhan, itulah sebetulnya kesalahan fatal daripada Musa. Musa itu sangat lembut, saudara. Tuhan sendiri yang bilang. Tapi sebetulnya kelembutan hati Musa itu ternyata bisa negatif. Karena kelembutan hatinya lah, maka dia menuai banyak sekali bencana. Kan Tuhan sudah bilang sama dia. Musa, awas. Menghindar dari sini. Aku akan bunuh semua orang Israel ini katanya. Tetapi engkau dan keturunanmu akan tinggal. Ketika Tuhan gak mau berangkat bersama dengan mereka, aku akan suruh malaikatku berjalan di depanmu. Karena kalau aku nanti berjalan di depanmu, mati nanti semua mereka, Musa. Musa tetap pada pendiriannya. Lebih baik aku mati kalau engkau gak berjalan di depan kami. Lebih baik aku mati, udahlah bunuh aja aku lah. Saudara, mungkin para pengkhotbah mengkhotbahkan bahwa oh hebat ya Musa ya. Yang hebat itu bukan Musa, Tuhan. Dalam kondisi seperti itu sebetulnya itulah ketidaktaatan yang masih ditolerir oleh Tuhan. Tapi saudara, para orang-orang, para manusia karena menempatkan dirinya sama seperti Musa, mereka nggak melihat betapa jengkelnya Tuhan pada waktu itu. Karena Musa ini selalu ada di pihak manusia karena dia manusia. Dia tidak pernah mau di pihaknya Allah. Saudara, apakah kalau misalnya dihabiskan semua bangsa Israel itu, apakah sudah end game, saudara? Karena begini, saudara, di hadapan dia tidak ada kematian, kan? Tapi Musa nggak ngerti pada waktu itu. Dia pikir kalau misalnya dibantai semua orang Israel itu, dia pikir malulah Tuhan. Apa nanti yang dikatakan bangsa-bangsa di luar sana katanya? Allah mereka hanya mampu memimpin mereka keluar, tapi nggak mampu membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan tahukah saudara, perkataannya menjadi firman. Kan menjadi kenyataan kan? Bahkan Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena pada waktu itu saudara, pikirannya Musa adalah bahwa tanah perjanjian itu adalah tujuan akhir. Makanya dia itu sampai stres, saudara. Ketika dia bilang, kamu nggak boleh lihat katanya. Pas ketika dia bersama dengan Tuhan, barulah dia sadar. Ketika Tuhan kuburkan dia, dia menyerah gitu. Ketika dia melihat Allah di sorga, di alam roh. Ketika dia lihat umat Tuhan itu. Ketika dia lihat mereka yang ada di tanah perjanjian itu ternyata tetap sama juga. Iya ya, ngapain dulu aku? Terlalu ngotot sekali ya. Tapi kok sendiri yang bilang, disitulah saudara, dia itu merenung, saudara. Makanya saudara, kenapa saudara Musa dibiarkan hidup kembali? Jadi pada waktu Tuhan Yesus ada di gunung kemuliaan, dia disuruh turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Karena Tuhan Yesus manusia biasa itu yang tidak membelah laut merah.
Saudara, ketika seseorang melihat Tuhan dalam kemuliaannya, segala pujian manusia itu menjadi akan seperti cambuk bagi dia. Seperti hukuman, seperti pecut, seperti tombak bagi dia. Bayangkan saudara, setiap kali Tuhan Yesus bertentangan dengan orang Israel, mereka mengatakan dia itu muridnya Musa. Orang-orang Israel ahli Taurat itu bilang muridnya Musa. Bayangkan betapa malunya Musa di sana. Sehingga saudara, dia menyesali perkataannya kepada Tuhan. Iya ya Tuhan, ternyata Engkau yang benar ya. Kenapa dulu aku nggak mau ya? Udah izinkan aja Engkau bunuh semua. Tapi dulu aku nggak ngerti ya Tuhan, ya sekarang baru aku ngerti. Saudara, ketika Abraham mau membunuh penduduk Sodom dan Gomora, tahu nggak yang dipikirkan si Abraham siapa? Yang dipikirkan dia Lot. Lot itu ponakannya dia. Itu dipikirkan dia. Sehingga dia nego, tapi waktu dia nego, dia bilang kayak gini. Tuhan, minta maaf ya. Kalau aku lancang, minta sekali lagi, ini terakhir, ini terakhir. Jangan aku udah lancang nih Tuhan, minta sama kau Tuhan. Oke, kata Tuhan. Tapi kenyataannya tidak ditemukan orang benar di sana. Saudara, pada waktu itu Abraham, itu orang Sodom itu orang-orang jahat, saudara, dia tahu. Tetapi yang dia tidak tahu adalah bahwa memang semua sudah bejat gitu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sodom itu separah itu. Karena orang Sodom itu mewakili rasnya sebagai manusia. Bagaimana dengan Musa? Kalau Sodom itu kan mereka belum dipilih ya. Tapi kalau Musa, bangsa Israel itu kan sudah dipilih. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi dia begini saudara. Jadi Musa itu membalikkan firman-Nya sendiri terhadap dia. Itulah penghujatan Musa. Jadi sebetulnya sekarang saudara, yang membingungkan banyak orang adalah mereka tidak sadar mereka sedang menghujat Tuhan karena mereka pakai firman Tuhan yang tentang mengasihi, punya belas kasihan. Dia pakai itu saudara untuk supaya apa? Sudahlah Tuhan mengampuni kok, Tuhan bahkan sudah mati di atas kayu salib kok. Sehingga kedaulatan Tuhan tidak pernah turun. Tapi tahukah saudara? Begitu tiba waktunya. Begitu ada orang yang mengakui dan orang ini berubah menjadi satu kelompok. Tahukah saudara? Entah kenapa saudara saya sedih sekali saudara tadi ke sana sebelum ini ya. Karena saya tahu saudara tidak mudah bagi seorang gembala yang sudah memiliki jemaat yang besar. Di mana saudara, oleh karena kejadian yang terjadi, Tuhan sedang datang. Tuhan bawa pedang bukan bawa damai. Kalau kita saudara sejak awal saudara kita sudah mengalami. Berapa lama kita tinggal di sini? Berapa lama plafon kita terus bocor semua di situ? Berapa lama kita di situ? Dan kalau di sana, wah, tadi musiknya keren sekali saudara. Sudah keren, saudara. Bagus. Main drumnya juga keren. Dan ya alat musiknya cukup bagus. Piano yang besar sekali itu. Tapi saudara, ada satu kesedihan begini.
Kalau Tuhan sedang datang bawa pedang pemisahan, Tuhan kan bilang begini. Di antara semua ini, berapa orang nih semua saya bilang tadi? Ada 150-an? Saya bilang. Ya kira-kira begitu mereka jawab. Lalu saya bilang, kalau ada satu orang saja di sini yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak pusing dengan semua yang 149 ini. Tapi satu orang. Saudara, ketika Tuhan datang ke dalam satu rumah dan terjadi perpecahan, sifat manusia kita, karena kan dia bilang, kalau ada 5 orang dalam rumah, yang 2 akan lawan 3, yang 3 akan lawan 2. Itu firman Tuhan. Saudara, ketika Abraham disuruh, karena istrinya itu saudara, karena anaknya itu saudara, dianiayanya oleh Ismail. Wah, itu Sarah marah sekali. Usir perempuan itu dan anaknya katanya. Wah. Saudara, yang namanya kalau seorang itu sudah, kan dikatakan kan, kalau sudah menyatu seperti itu kan terikat. Mau gimana pun saudara, karena dia sudah menyatu dengan Hagar, itu menjadi bagiannya dia, menjadi satu roh dengan dia. Nggak bisa dipisahkan begitu saja dari dia. Apalagi Hagar itu melahirkan anak laki-laki yang sudah ditunggu dia. Makanya dia memohon kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan, biarkanlah dia hidup. Tahukah saudara, Allah tidak pernah menghendaki yang namanya pekerjaan manusia. Abraham berpikir, apa sih sulitnya bagi engkau Tuhan? Toh ini kan manusia, bisa engkau ubahkan dia kan? Tuhan tetap pada prinsipnya. Abraham tidak ngerti. Makanya ketika hatinya sebal, Tuhan bilang sama dia, udah, ikuti perkataan istrimu. Lalu saudara, dia sendiri mengantar Hagar. Bayangkan saudara. Mungkin Hagarnya itu memelas gitu. Tuhan. Mungkin dengar suara yang gimana gitu ya. Tuhan, apa enggak kau lihat anak kita katanya, anak kita. Katanya. Tuhan, masa engkau. Tapi saudara, Tuhan hibur dia. Mengenai permintaanmu supaya anakmu tetap hidup, aku akan biarkan dia hidup. Dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Walaupun saudara, pada akhirnya keturunan Ismail itu benar-benar saudara, seperti dikatakan kan keledai liar saudara. Saudara, anak-anak yang tertolak sangat menyakitkan. Itulah mereka yang ada di sana. Tetapi saudara, dia itu saudara, Tuhan itu menanggung semuanya. Sekalipun itu kesalahan manusia. Karena dia maha kuasa. Saudara, kalau kita di pihak Allah, kalau kita bawa perasaan kita, saya rasa saudara, kita nggak bakalan bisa hidup. Karena apa? Tuhan mengetahui tentang masa depan. Tuhan tentang mengetahui bagaimana rusaknya nanti keturunannya. Sudah lihat saudara bagaimana yang terjadi di tanah Arab sana? Bagaimana manusia itu nggak ada harganya? Bagaimana perempuan itu nggak ada harganya? Hanya sekedar pemuas hawa nafsu laki-laki saja. Nggak ada nilainya. Itulah dunia.
Bayangkan betapa hancurnya hati Allah itu. Tapi saudara, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, kita boleh menenangkan hati kita. Dia boleh tetap tenang semua. Sehingga saudara, makanya terjadi pemisahan. Jadi istilahnya dirinya itu, Roh Kudus yang di dalam dia, itu yang melambangkan sifat kasih yang tertinggi, kesabaran yang tertinggi. Itu memisah dari dia. Itulah namanya, makanya dikatakan istilahnya ibu yang melahirkan kita. Tapi saudara, di situ digambarkan bagaimana saudara, dia harus tunduk kepada suaminya, kepada ayah. Makanya dikatakan istri-istri tunduk kepada suami. Karena ada gambaran istri tunduk kepada suami di sorga. Tetapi kita ini semua manusia, saudara. Jadi jangan karena suami, lalu dia itu merasa semena-mena. Enggak. Kalau engkau suami, engkau harus mati untuk istrimu. Itu baru bisa. Baru bisa engkau miliki tegas. Baru bisa engkau mengatakan firman Tuhan yang tegas. Nah, saudara, disinilah kita melihat. Jadi sampai hari ini, saudara, kabar baik bagi saudara begini. Tanpa saudara semua, para orang kudus itu tidak sampai kepada kesempurnaan. Itu kabar baik. Saudara, mereka itu sampai harus, para rasul-rasul itu harus diizinkan berinkarnasi kembali melalui para orang kudusnya. Ini firman Tuhan. Karena saudara, mau bagaimanapun saudara, mereka sangat berhutang sekali kepada kita. Karena apa? Oleh karena pemahaman mereka selama ini yang ditulis dalam Alkitab telah menyesatkan begitu banyak orang percaya. Itulah yang sedang terjadi, saudara. Jadi saudara, jangan kaget saudara ketika Tuhan sendiri yang berbicara. Manusia nggak bisa. Karena saudara, semua kita itu pasti terikat dengan nenek moyang kita, termasuk nenek moyang orang-orang kudus. Jadi para rasul itu sudah dengan diam-diam sudah menjadi nenek moyang kita kan, secara rohani. Tetapi di hadapan Tuhan nggak boleh kayak gitu, saudara. Bahkan mereka itu harus dianggap tidak ada. Dan saudara, mereka seperti ketika menjadi awan saksi itu, saudara. Di situ ketika saudara Tuhan mau bicara, tetapi dihalangi oleh tulisan-tulisan mereka. Saudara, mereka itu kertak gigi rasanya. Mereka rasanya itu, aduh, Tuhan izinkan saya hidup kembali. Itulah namanya kertak gigi. Jadi saudara, rasanya mereka itu mau menebus semua kesalahan mereka. Dan itulah sebabnya doa mereka itu harus dijawab sama Tuhan. Itulah nanti masanya di mana dia turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi saudara, sebetulnya sorga itu tetap nggak kelihatan. Sorga itu bukan nanti tempat di awang-awang di mana kita, enggak, bukan begitu saudara. Allah itu tetap nggak kelihatan. Karena memang Allah itu ada di dalam kita. Itulah misterinya. Allah itu ada di dalam alam semesta ini, saudara. Dia bisa lihat semuanya. Jadi nggak ada yang bisa menggambarkan Allah itu, saudara, karena dia
tepat ada di dalam kita. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Gimana caranya saudara bisa melihat? Kalau saudara lihat diri saudara, saudara akan langsung begini. Kalau saudara manusia, saudara akan, manalah mungkin. Itu kan namanya menghujat kan. Makanya saudara, ketika seseorang mendapatkan pernyataan ini saudara, wow, kalau dia nggak terus menantikan Tuhan, beneran dia menjadi penyesal. Nah, itu saya sudah terapkan dalam hidup saya. Makanya, apa yang membuat saya berani berbicara kepada saudara, itu anugerahnya dia. Enggak, sama sekali bukan tentang saya. Karena kalau tentang saya, pasti saya akan berontak. Pasti saya nggak akan mau membicarakan tentang Tuhan yang sekarang ini. Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya berani. Jadi saudara, yang saya lakukan sepanjang malam saudara adalah begini. Tuhan, bagaimana saya berjaga-jaga? Karena kalau kepada saya sudah biasa kan. Tapi kepada orang luar, lucunya saudara, abangnya yang menikah kemarin itu hadir pula di situ. Di depan lagi, samping saya lagi. Tapi saudara, saya tahu, itu bahkan sampai ditambahin kursi gitu. Sampai, kok banyak sekali ya. Jangan-jangan sampai penuh pula sampai keluar gitu, saya pikir begitu. Jadi jaraknya sudah lebih sempit dari sini. Dan tahukah saudara, yang tidak pakai masker lebih banyak daripada yang pakai masker. Pakai masker boleh dihitung. Ketika di depan dipakai tembak itu kan, saya pandang aja. Nggak berani dia nembak tangan saya. Salah. Yang kasih semprot-semprot itu nggak berani kasih saya. Salah. Karena waktu saya udah lihat gitu kan, oh mereka jalan. Saya bilang sama Tuhan, ini tangan saya ditembak suhu nggak? Nggak berani sudah. Bukan karena saya nggak mau tunduk, bisa saya tunduk, nggak apa-apa. Tapi saudara, saya mesti mengikuti Tuhan. Jadi saya tenang saja sampai saya benar-benar saudara diperhadapkan dengan begini. Hati-hati ya. Hati-hatinya begini saudara. Sekarang kamu lebih takut manusia atau kepadaku yang tidak engkau lihat? Oh saudara, panjang jalan itu saudara, ketika ada pulang gitu ya, saya kan pasti tanya lagi gitu. Tahu nggak? Tuhan itu nyata sekali saudara. Ingat, setiap hari latihan, kalau engkau kurang ajar, pulang katanya. Kamu mau seperti para rasul itu mengalami kertak gigi? Saudara, jangan saudara berpikir mereka sudah nyaman di sana. Tidak. Karena pilihan yang sudah mereka buat dulu, saudara. Itu sangat fatal. Baru ketika mereka ada di sana, baru mereka tahu itu fatal. Karena di sorga itu, saudara, nggak ada pujian, itu hanya kepada Tuhan. Kalau ada orang yang meninggikan diri di sana, itu langsung lari semua. Semua di sana melemparkan mahkota, artinya pencapaian mereka itu nggak ada, mereka buang semua. Jadi saudara, gambaran itu cukup harusnya memperingatkan kita semua. Akan jadi apapun kita nanti. Ketika saudara mendengarkan, itu naikin dulu, itu nggak kelihatan lagi. Enggak, itunya jadi naikin. Orang itu enggak. Coba lihat.
Oke. Nah, Bapak. Jadi saudara, perasaan tentang kehadiran Tuhan yang seperti ini makin lama makin kuat, saudara. Iya. Dan harusnya saudara, harusnya mengalami. Itulah artinya kita itu sedang dipersilahkan masuk. Masuk ke gerbangnya itu saudara. Berjalan terus sampai puncaknya kita adalah Bukit Sion. Tapi ingat saudara, saudara nggak usah karena memang panggilan untuk ini saudara sangat sedikit saudara, nggak banyak. Makanya dikatakan 144.000. Itu sangat sedikit saudara. Dibandingkan miliaran orang kan sedikit sekali kan. Berapa persen saudara dibandingkan miliaran orang? Yang hidup sekarang aja berapa miliar? Yang sudah mati berapa miliar? Berarti kan 144.000 kan sedikit sekali. Dan inilah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, untuk masuk ke sana saudara, wah. Kita bilang kita bisa, ternyata tidak bisa. Kita bilang kita menginginkannya, ternyata kita bukan di sana. Aduh, itu ribet saudara. Bagian kita adalah tekun menantikan dia. Jadi ketika saya ngalami itu ya, jadi ketika saya dengerin gitu ya, ingat, mula doda katanya. Nah, ingat loh, Musa mati loh. Ingat loh, Paulus loh. Ingat Petrus loh. Wah, itu kayaknya diingetin semua. Karena ceritanya saudara, hanya Tuhan Yesus saja yang lolos. Karena itu mewakili dirinya. Artinya semua manusia nggak bisa. Jadi ini misteri Allah, saudara. Jadi nggak ada di antara kita yang bisa, nggak ada. Makanya sampai Yohanes itu menangis karena gulungan kitab itu nggak ada yang bisa membuka. Menangis dia, saudara. Karena nggak ada yang dianggap layak. Jadi dari manusia nggak ada yang dianggap layak. Itu yang buat dia menangis, saudara. Makanya tua-tua itu datang, jangan menangis. Karena singa dari Yehuda sudah menang. Jadi saudara, pada waktu itu saudara segala, karena kan pada waktu itu saudara dia itu kan sudah jadi kayak ini saudara. Dia itu kayak sudah jadi, karena dia yang terakhir tinggal di antara para murid itu. Jadi dia sajalah yang dituakan. Kan waktu itu kan jemaat kan sudah banyak sekali ya. Jadi permasalahan dalam jemaat pun banyak sekali. Jadi yang ditinggalkan, permasalahan yang ditinggalkan oleh Paulus pun sudah banyak. Karena ketidakdewasaan Paulus, karena kearoganannya. Sudah banyak sekali. Dan dialah yang terakhir hidup, bayangin. Makanya saudara, jadi dia itu gak boleh sekedar punya 5 jawatan. Dia gak boleh sekedar jadi gembala. Karena gembala itu begini saudara, dia harus cakap, dia harus sabar. Jadi kalau seseorang itu punya karakter gembala, gembala saja, nggak bisa membawa orang. Karena hatinya lembut. Musa itu kan seorang gembala, dia lembut. Karena dia itu menggembalakan kambing domba selama 40 tahun. Demikian juga dengan Daud. Daud itu juga gembala. Nggak bisa. Jadi saudara, dia hanya disuruh melihat. Dan dia hanya bisa suruh sampaikan aja, ini loh yang akan terjadi. Dan itu nggak bakalan bisa berubah. Dan sekarang yang kita lihat itu gambaran saja. Tapi sebetulnya kita sudah mengalami semua. Makanya saudara, banyak orang selalu menunggu dan menunggu. Dan sampai kapanpun, kalau mereka tidak menerima, mereka akan terus menunggu.
Dan sampai nanti saudara terjadi, saudara, hal yang tidak mereka inginkan. Lihat ayat yang ketiga, saudara. Ayat 3. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Jadi kalau selama ini seolah dia berdiam diri, dia tidak berdiam diri. Saudara, jangan katakan saudara karena hari ini dia tidak berdiam diri. Tahukah saudara kenapa ayat ini saudara bisa menjadi sangat up to date hari ini, saudara? Sebetulnya saudara di setiap zaman ayat ini selalu up to date. Itulah firman Tuhan, keajaiban firman Tuhan. Dia itu tidak habis-habis gitu, hidup terus dia. Jadi setiap zaman ini ada, bayangkan ini Asaf yang mendapatkan Mazmur ini. Dan dia tidak tahu. Bayangan dia paling waktu itu saudara dengan kemegahannya Allah segala macam. Dia hanya mengucapkan saja dari mulutnya, dia nggak ngerti. Dan memang harus begitu. Saudara, sampai hari ini saudara, saya hanya benar-benar begini saudara. Kayak tadi lah saudara, saya mau menyampaikan di sana. Sebetulnya yang mau saya sampaikan sudah saya siapkan karena permintaan gitu. Ada permintaannya, saya sudah siapkan beberapa ayatnya. Satu pun tidak muncul dari ayat-ayat itu. Dan memang itu yang Tuhan mau. Karena begini saudara. Karena Tuhan itu bukan kawan, bukan lawan. Karena mungkin sama-sama kami misalnya tidak menerima itu, lalu saya harus menyampaikan tentang itu. Nggak bisa. Tuhan nggak kayak gitu. Nggak bisa. Tetapi saudara ketika saya di sini saudara, ini di rumah Tuhan, ketegasannya harus dijalankan. Jadi tempat kita ini saudara, ini berbeda. Berbedanya begini. Orang akan takut bergabung di sini. Jadi kalau saudara ada di sini, luar biasa. Percayalah Tuhan yang pilih saudara. Jangan saudara bilang begini, karena menahan-nahan diri. Enggak, kalau Tuhan tak menahan saudara di sini, saudara tidak akan di sini. Karena begini saudara, supaya terbukti bahwa tidak ada usaha manusia kita untuk bisa kita itu berkenan di hadapan Dia, supaya saudara ngerti. Makanya jangankan saudara, saya saja diwanti-wanti terus saudara. Itulah takut akan Tuhan dalam kita itu makin bertumbuh. Lihat saudara, di hadapannya api menjilat. Jadi saudara, ketika dia datang saudara, kedatangan dia kali ini saudara, berbeda dengan kedatangannya yang kemarin ketika dia datang pertama kali. Karena ketika datang pertama kali itu saudara, dia itu memang menebus dosa manusia. Jadi dia harus mati di atas kayu salib. Ini pekerjaannya dia. Makanya saudara, ketika Yohanes itu saudara, ketika dia lihat, wah dia dipenuhi dengan benar-benar dia melihat, lihat anak domba Allah katanya, yang akan menghapus dosa manusia katanya. Lalu dia datang untuk dibaptis. Tahu saudara? Yohanes dia bilang gak layak. Kita harus menggenapi apa yang sudah tertulis katanya. Tapi tahukah saudara? Dia hanya melihat di situ dia, tapi dia tidak pernah meninggalkan panggilannya. Dia hanya membiarkan murid-muridnya datang kepada dia, tapi dia nggak pernah datang kepada Tuhan itu. Saudara. Karena apa? Panggilannya sudah terlalu tinggi. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah. Wow, saudara, dia pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi saudara, ia menikmati pujian daripada kuatnya otoritas Tuhan atas dia.
Tapi ketika Tuhan beralih ke sini, dia tetap di sini. Itulah Yohanes Pembaptis. Ketika murid-muridnya datang ke sini, saudara, memang dia sudah tidak marah. Karena dia bilang, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Tapi dia nggak pernah datang ke sini. Itulah yang membuat dia selalu kekeh dengan pendiriannya, bahwa dia punya panggilan yang berbeda. Itulah yang membuat dia tidak berhenti mengecam segala sesuatu. Waktu Herodes mengambil istri adiknya, dia marah. Karena saudara, dia itu tetap jadi panggilannya dia itu di situ, saudara. Tapi ketika datang yang ini, saudara, dia ini tetap, saudara. Harusnya dia datang ke sini. Makanya saudara kan dia nggak pernah tahu panggilannya Tuhan Yesus. Makanya waktu dia di penjara karena dia melakukan itu, apa yang terjadi? Dia bilang, dia utus muridnya pergi. Tanyakanlah kepada dia, apakah dia yang akan datang itu, saudara. Ketika Tuhan mendengarkan itu, sedih sekali hati Tuhan. Hati Tuhan yang di situ bukan hati Tuhan Yesus lagi, saudara. Tetapi hatinya Allah yang sesungguhnya itu, saudara. Ingat, saudara, ketika kepalanya dipancung, kan waktu itu kan Yesus dengar kan, dia pada waktu itu habis pelayanan, bayangkan untuk bersedih atas kejadian itu pun gak bisa. Karena pada waktu itu saudara ketika dia sedih, kan dia kan mau istirahat. Ceritanya dia itu saudara, dia mau naik ke gunung, dia mau ngomongin itu saudara kepada Bapak. Kan, saudara, untuk itu pun itu harus dilarang oleh Bapaknya. Jadi langsung datang orang-orang saudara untuk dilayani. Akhirnya saudara, perhatian dia yang tadinya ke situ saudara, teralih ke sini. Sampai seperti itu saudara. Makanya saudara, kalau saudara lihat bagaimana ketika Tuhan membunuh anak-anaknya Harun, Tuhan bilang, hei, nggak boleh meratap katanya sama Harun. Kejam loh. Jadi saudara, benar-benar saudara, kita ini memang sudah sangat dirusak oleh iblis. Kalau enggak saudara, dia nggak akan menjadi manusia. Dan tahukah saudara dia yang datang saat ini saudara? Kalau kita kompromi dengan dunia ini, kita akan dihukum dengan dunia ini. Dia datang sekarang sedang memerintah. Jadi saudara, ada hal-hal yang tidak kita kenal. Jadi saudara, di sini kita benar-benar menantikan dia. Saya bisa menjadi musuh saudara akhirnya. Dan saudara bisa menjadi musuh saya. Kalau saudara tetap di dunia ini, berarti memang kita sudah berbeda. Saya tidak bisa menolong saudara karena saya bukan kawan saudara. Dan sekaligus saya bukan lawan saudara. Itu firman Tuhan. Jadi saudara, Bukit Sion ini saudara, inilah yang sangat didambakan oleh Tuhan. Tujuan kita memang ke hatinya dia. Tahukah saudara, tujuan Tuhan adalah kita. Saudara, kita ini adalah rohnya dia yang sudah dilepaskan, bagian dari dirinya yang sudah dilepaskan. Lalu saudara, kita ini, dia itu saudara tertawan di dalam tubuh kita ini. Terperangkap di sana. Dan saudara, dia membisu sejak dahulu kala saudara.
Seolah-olah kita nggak tahu ada pemerintahan dia. Kita hanya lihat dia bayang-bayang. Sekarang, ketika dia bilang, aku sedang datang. Dia itu dikatakan tadi ayatnya. Memanggil bumi, berfirman dan memanggil bumi. Dia sedang panggil. Selama yang dia berdiam diri, sekarang tidak. Tepat ketika saudara sudah mulai mendengarkan firman, dia sudah datang. Saudara, kedatangannya makin lama makin kuat. Saudara, kedatangannya itu saudara bukan gini, saudara, bukan. Bukan. Karena kedatangan itu firman. Jadi tepat ketika saudara mendengarkan firman itu, saudara. Tepat itu mendengarkan firman itu. Enggak bisa, pekerjaan Allah itu makin cepat. Cepat sekali, saudara. Seperti yang dikatakan tadi, saudara. Lagu tadi yang dikatakan. Keadaannya cepat sekali. Cepat sekali. Jadi saudara, ukurannya, jadi begitu dia itu saudara ada ditemukan satu orang saja. Saudara, semua seisi kota ini boleh, tidak perlu didengarin sama dia. Dia fokus. Karena apa? Ini terjadi nanti efek domino. Karena pemerintahannya tidak seperti yang kita katakan, lalu dia datang ujuk-ujuk. Lalu dia katakan, ditegakkan pemerintahannya, dia bantai. Enggak begitu, enggak bisa kayak gitu, saudara. Pemerintahannya melalui manusia yang ditebusnya ini. Yang mengenal dia. Itulah saudara dan saya yang sedang dipersiapkan dia menjadi anak sulung. Anak-anak kita ini, saudara. Saudara, ketika firman Tuhan datang, saudara, itu kehidupan. Jangan pandang anak-anak kita ini siapa yang mungkin lalu. Aduh, saudara, ketika mereka mendengarkan hari ini, mereka menjadi orang yang berbeda. Firman Tuhan yang kita terimalah yang membuat kita berbeda. Bukan karena siapa kita. Bukan karena apa yang kita buat. Kita mungkin menangkan jutaan orang bagi Tuhan. Kita bernubuat, kita buat mujizat. Bukan. Bukan sama sekali. Tapi adalah karena siapa dia yang ada dalam kita. Jadi saudara, kita ini ibarat istrinya yang sedang atau mempelainya yang sedang dia dandani. Masing-masing kita. Tetapi saudara, dia tahu kita sangat kotor sekali. Jadi hartanya, harta yang terpendam itu adalah dia sendiri yang terpendam di dalam kita. Ketika dia menemukan saudara dan saya, ingat perkataannya, gak akan melepaskan saudara. Saudara, kalau saudara tangkap itu dan saudara pegang, saudara, saya berdoa kiranya semua kita boleh melihat Tuhan yang sedang datang di tengah-tengah kita. Dia tadi apinya menjilat, saudara. Dia akan bakar semua segala kekotoran kita. Makanya saudara, mungkin ini menggairahkan bagi kita. Tapi saudara, sangat menakutkan bagi kita. Karena sudah dikatakan hari Tuhan itu, pahlawan pun pucat. Saudara, ini bukan masalah, saudara, bukan masalah pedang yang diarahkan ke kita. Enggak, itu anugerah mereka bisa melewati itu semua. Anugerah. Anugerah saja mereka bisa mati martir, itu anugerah. Jadi enggak ada orang yang boleh, mau mati martir sama Tuhan. Enggak, itu dianggap. Jadi ketika ada orang yang pengen mati martir, dianggap, dipikir dia sudah mengasihi Tuhan. Tetapi waktu dia sampai di sana, dia menyesal, saudara. Dia pikir dia sudah mengasihi Tuhan. Tetapi dia mengasihi ambisinya. Itulah yang dialami oleh Paulus. Saudara, Paulus itu saudara nggak ada yang menurut dia itu nggak ada yang ini. Ketika para nabi-nabi bilang jangan pergi ke sana, untuk itu aku pergi. Jadi hampir sebetulnya dia mengacaukan tatanan surga.
Dia membuat kekacauan. Dan tahukah saudara, oleh karena ambisinya itu saudara, lahirlah orang-orang ambisi berikut. Saudara tahu Martin Luther? Mungkin dia seorang seorang tukang reformasi. Tahukah saudara, akibat dia terjadi penganiayaan yang mengerikan. Saudara, disitulah sebabnya kita mesti belajar dari sejarah. Kita mesti lihat kesalahan mereka. Itu kesalahan kita. Ibaratnya begini saudara, kita menanggung akibat kesalahan mereka. Kita yang hidup nih sekarang ini. Makanya saudara, bukan masalah enak-enak saudara. Tanpa kita, mereka tidak sampai ke kesempurnaan. Tidak. Bayangkan saudara ketika bangsa Israel atau orang Yahudi itu saudara, mereka itu membanggakan nenek moyang mereka. Makanya dibilang, makanya dosa nenek moyang kalian itu tertimpa sama kalian. Karena kalian yang bilang kok. Jadi saudara, ini yang sedang kita hadapi. Jadi saudara, panggilan kita jauh lebih tinggi daripada para rasul itu saudara. Supaya saudara tangkap. Kalau mereka mati-matian untuk Tuhan, itu pun dianggap masih kurang ajar. Apalagi kita. Paulus itu saudara, dia itu bahkan dia berani gak menikah saudara. Bahkan dia rela kerja mati-matian demi jemaat. Tapi tahukah saudara, tetap juga di hadapan Tuhan itu gak berkenan. Karena apa? Dia itu saudara, dia itu seperti ngalahin Tuhan Yesus gitu. Karena Tuhan Yesus gak bekerja pada waktu itu. Itulah ambisinya dia. Dia anggap dia benar. Dia melawan tatanan firman Tuhan. Itulah yang membuat dia mengalami banyak sekali penderitaan. Jadi saudara, berbeda-beda saudara Tuhan itu menghadapi setiap itu. Saudara, puji Tuhan memang sudah saya baca dulu bukunya Robert Liardon. Saudara, dia itu seorang yang memperhatikan sejarah daripada orang-orang, para hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Jenderal-jenderal iman. Dengan dalih dia tidak akan jatuh ke situ. Tapi tahukah saudara? Ketika dia bangga dengan khotbahnya yang berapi-api tentang kekudusan, justru membuat dia harus menanggung akibat kehinaan yang luar biasa. Dan namanya kita nggak pernah dengar lagi. Biarlah itu urusan Tuhan. Saudara, untuk mengikuti Tuhan yang sekarang, saudara, ada banyak hal yang sudah kita lihat. Saudara masih diizinkan semua kerja, itu nggak masalah. Saudara. Tetapi ada masalahnya saudara, kita itu akan diberikan pilihan. Engkau pilih dunia atau pilih Tuhan. Itu akan makin meningkat. Dan pilihan itu makin lama makin berat sampai kepada puncaknya. Hanya orang yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat. Saudara, kalau saudara takut, khawatir ketika bangun, itu membuktikan bahwa engkau tidak mengenal Allah. Atau lebih tepatnya, engkau tidak pernah berjumpa dengan Allah yang sesungguhnya. Karena Allah yang sedang datang itu adalah Allah yang memerintah. Bukan Allah yang dicambuk lagi. Bukan yang harus menanggung penderitaan, harus sakit. Oleh pilih Tuhan Yesus kita sudah sehat. Dia yang datang ini memerintah. Bukan yang ditakut-takuti, tapi yang menakut-nakuti. Itulah Tuhan yang sedang datang.
Yang api menjilat, itulah Tuhan yang sedang datang. Berarti sebelum dia menjilat di luar kita, pasti dia menjilat kita dulu toh. Benar enggak? Karena dia tepat sama kita, dia datang. Jadi saudara kalau bisa bicara seperti ini saudara, itu adalah karena dialah perisai saya. Bukan karena saya. Suatu saat saudara akan mengalami hal yang sama. Saudara akan menemukan dilema yang seperti yang saya ceritakan sama saudara. Saya tetap jadi suaminya istri saya. Jadi bapaknya anak-anak saya. Tetap. Mungkin jadi gembala saudara, tetap. Tetapi saudara, ketika dia datang, kita akan melihat terjadi pemisahan. Itulah arti kedatangan Tuhan. Akan terjadi mana nanti, kan dikatakan tadi kan orang fasik, mana tadi ada orang fasik. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Berhenti sampai di situ dulu saudara. Bawalah kepadaku orang-orang yang kukasihi. Kita semua orang dikasih Tuhan. Dan itu gak bisa berubah. Memang gak bisa berubah. Tapi jangan salah artikan kasihnya Tuhan. Supaya kita tetap menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Kalau enggak, kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Dia. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Tahukah saudara? Dulu saudara, mereka itu sangat memegang korban persembelihan. Saudara, di akhir zaman juga saudara. Sebetulnya dia itu juga tetap. Makanya dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Saudara, mereka pada waktu itu, saudara, lihat kita baca ayatnya. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarkanlah hai umatku. Dengarkanlah. Dengarlah hai umatku. Aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Jadi ini saudara bukan lagi kalau dalam pernyataan ini saudara, karena memang saudara ini kan mazmur yang ditulis dia. Berarti kan kalau dia bermazmur mungkin dia sendirian atau gimana kita nggak tahu ya. Jadi dia bukan sedang berkhotbah ke hadapan orang. Jadi audiensnya tidak ada. Kemungkinan dia lagi masuk ke ruang Maha Kudus, dia masuk ke bait suci gitu, lalu dia memuji menyembah Tuhan di sana. Karena kita tahu saudara Asaf itu adalah seorang pemuji penyembah. Jadi saudara, kemungkinan besar ketika dia menyampaikan mazmur ini tidak ada audiensnya. Tidak ada pendengarnya, dia sendiri. Tapi ini firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Ini beda saudara, ketika misalnya saya berkhotbah, di baliknya itu ada usaha untuk menerangkannya. Tetapi ini tidak saudara. Ini Allah sendiri yang berfirman. Makanya dikatakan, akulah Allah, Allahmu. Gak ada yang berani mengucapkan seperti itu saudara. Gak ada. Sekarang saudara orang hanya menjelaskan isi Alkitab. Menjelaskan firman Allah. Ini bukan, dia nggak menjelaskan. Dia mulutnya itu mengucapkan firman Allah. Jadi nggak sempat keluar dari pikirannya. Mana dia tahu tentang ini. Ini berbicara masa depan kok. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Jadi ini bukan Allah bayang-bayang pada waktu itu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang. Adalah
dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantan ke aku makan, bla bla. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Perhatikan saudara. Saudara, ketika kita menjadi martir, ketika kita rela meninggalkan semua, bahkan kita mungkin mati kelaparan sekalipun. Kalau kita tidak punya kasih, sama sekali kita itu nol. Memang aku butuhkan tubuhmu. Bukankah aku yang menciptakan engkau sehingga engkau ada? Bukankah aku yang menderita di dalam engkau? Jika orang dengan bangga menjadi martir, karena dia pikir itu panggilan tertinggi. Makanya saudara Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dia masih terpisah dengan Allah, saudara. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku pun dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Padahal dia sudah dapat dalam kitab Roma sebelumnya. Dia bilang, saudara, kita sudah mati bersama dengan dia. Kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika semakin dia menelaah firman Tuhan, muncullah saudara pengertian-pengertian yang boleh dikatakan saudara, itu masih muncul di dalam dirinya. Masih ada manusianya saudara. Ingin berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu kebencian di hadapan Tuhan. Tapi saudara, para sarjana Alkitab tidak mengenal ini. Mereka terus membangga-banggakan Paulus. Yang menambah kertakan giginya dia. Semua yang diucapkan dia seperti pedang bermata dua baginya. Tanpa kita waktu itu saudara, dia masih hidup saudara, ketika dia bilang. Lalu kita ucapkan sekarang dia sudah mati. Berarti dia kena getahnya sendiri. Tanpa kita, dia tidak sampai kepada kesempurnaan. Lalu dikatakan di sini saudara, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Apakah nasar kita yang tertinggi? Seluruh hidup kita. Ada yang lain. Persembahkan syukur kalau kita bisa hidup hari ini. Setiap pagi kita bangun. Tidak kita bangun sudah, walaupun rasanya berat. Saudara, kalau saudara mungkin di pihak saya, persiapkan setiap pagi. Kalau saudara bisa, haleluya, anugerah tidak sama sekali. Terus saat itu juga saudara punya seperti itu. Bagaimana mempersiapkan setiap hari, saudara? Saudara, apakah pernah saya pikir, saudara, bahwa saya sudah memberikan sesuatu yang gimana untuk Tuhan? Tuhan penampilan, saudara. Tak ada korban yang kita berikan kepada Tuhan kecuali ucapan syukur. Boleh mendekatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh. Bejana ini engkau boleh isi dengan diri. Mana mungkin aku bisa mengatur engkau Tuhan. Terima kasih. Engkau benar dalam semua. Itulah kita naikkan setiap hari. Kita percaya saudara. Bukit Sion yang dirindukan oleh Tuhan. Kita pun merindukan. Maka kita akan rela segala kotoran, segala kenajisan oleh api yang menghanguskan. Sama-sama kita bangkit. Ya semua sama-sama kita bangkit berdiri. Ya kita nyanyikan satu lagu nih. Mana kita buat itu.
teacher. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur masih dapat menyampaikan di sini. Rohmu yang hidup di percaya ini. Bagi Allah secara suci karena yang mengasihi, yang menghadapkan wajahnya kepada, yang mengaruniakan kasih karunia damai sejahtera, persekutuan yang manis dengan kita menyertai kita semua mulai hari ini sampai semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama kita. Amin. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan semua teman-teman. Shalom. Sampai ketemu.